Renungan Harian Wanita Bijak hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 dengan tema Keberanian Rahab. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita tundukkan hati kita di bawah kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh hidup sampai hari ini. Kami mau mengalaskan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui Alkitab dan kami semua diarahkan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yosua 2 dan Ibrani 11 ayat 31. Kita akan membaca satu demi satu. Mari bersama kita membaca Yosua pasal 2, Rahab dan pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Mereka pun pergi dan sampai ke rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian, "Tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini." Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini." Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu, namun ia menjawab, "Betul, orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka. Tentu kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas soto itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan, sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke soto untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, di bumi, di bawah. Sekarang karena aku telah menunjukkan kasih setia terhadapmu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup, dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota. Disitulah ia tinggal. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah itu kamu dapat melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya,
kami akan bebas dari sumpah kami yang kau suruh kami ikrarkan kepadamu, kecuali ketika kami memasuki negeri ini, tali dari benang merah tua ini kau ikatkan kepada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayah serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus menanggung sendiri darahnya yang tertumpah, dan kami tidak bersalah. Namun siapapun yang ada di dalam rumahmu, jika ia dicelakakan, kamilah yang menanggung darahnya. Demikian pula jika engkau memberitahukan tentang kami ini, kami akan bebas dari sumpah yang kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu menjawab, jadilah seperti yang kamu katakan. Sesudah itu mereka melepas orang-orang itu pergi. Ia melepas orang-orang itu pergi lalu mengikatkan tali merah tua itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di segala lintasan jalan, tetapi tidak menemukan mereka. Pulanglah kedua orang itu turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Mereka menceritakan kepadanya segala yang mereka alami. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Bagian berikutnya, Ibrani 11 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Mari sejenak merenungkan firman Tuhan. Apa ya yang membuat Rahab berani untuk bertindak menyelamatkan kedua orang pengintai yang masuk kota Yeriko? Bagaimana Rahab menanggapi hal-hal yang dia dengar tentang perbuatan Allah Israel? Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Sobat WP, kisah tentang Rahab ini mengingatkan kita bahwa setiap kebenaran yang kita dengar itu menyatakan otoritas dan kuasa Tuhan. Seperti halnya Rahab yang sudah mendengar tentang perbuatan-perbuatan Allah Israel yang besar dan mengagumkan. Tentu tidak kebetulan kalau kedua orang pengintai itu singgah di rumah Rahab karena letaknya ada di tembok kota Yeriko. Namun menjadi hal yang menarik untuk kita pahami bagaimana Rahab berani mengambil resiko dengan menyembunyikan keduanya di soto rumahnya. Perhatikan ayat 8 dan 11, di mana Rahab secara pribadi mengakui bahwa Yeriko sudah diberikan kepada bangsa Israel dan bahwa seluruh negeri gemetar menghadapinya. Mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau ketika keluar dari Mesir, dan juga apa yang terjadi dengan Sihon dan Og, raja orang Amori yang telah ditumpas di seberang sungai Yordan. Dan apa yang dikatakan Rahab ini diakhiri dengan sebuah pernyataan, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit di atas dan di bumi di bawah. Sesungguhnya ini adalah pernyataan iman Rahab secara pribadi bahwa ia mengakui dan mempercayai kuasa Allah Israel. Wow, luar biasa ya. Rahab tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga seluruh kaum keluarganya dengan meminta jaminan keselamatan atas mereka. Tali dari benang merah tua kirmisi yang diikatkan pada jendela menjadi tanda kesepakatan antara Rahab dan kedua pengintai itu yang menjamin keselamatan seluruh kaum keluarganya yang ada di dalam rumahnya. Alkitab mencatat di Ibrani 11 ayat 31 terjemahan baru 2, karena iman
Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Rahab adalah saksi iman, karena lewat percayanya maka ia dan seluruh keluarganya menerima keselamatan dan janji Allah atas bangsa Israel tergenapi. Adakah apa yang kau dengar dan alami tentang perbuatan-perbuatan Allah atas hidupmu selama ini menjadi dasar kebenaran untuk engkau berani memilih hidup dalam kebenaran berapapun harganya? Keberanian Rahab menyadarkan kita bahwa kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan menghasilkan tindakan iman yang nyata. Mari kita datang kepada Tuhan, meminta kekuatannya, supaya kita teguh, berani dalam iman, dan menghasilkan tindakan yang nyata. Tuhan, kami mau belajar seperti Rahab, yang begitu berani menanggapi firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, dan menghasilkan tindakan yang nyata. Kami sudah mendengar dan mengerti banyak firman-Mu. Biarlah kami juga diberi keberanian yang sama dan kekuatan yang sama dengan Rahab untuk bertindak seperti iman kami. Tolong kami Tuhan, teguhkan kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan menghasilkan tindakan iman yang nyata.